Shalom. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa puasa yang tercantum dalam Alkitab. Puasa merupakan suatu kegiatan berpuasa dan berdoa yang sangat penting dalam kehidupan umat Kristen. Puasa tercantum dalam Alkitab dan dianjurkan untuk dilakukan oleh para pengikut Kristus untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Puasa tidak hanya sekedar menahan makanan dan minuman, tetapi juga menahan keinginan duniawi dan fokus pada kebutuhan rohani. Salah satu jenis puasa yang tercantum dalam Alkitab adalah puasa Hari Raya Paskah. Puasa ini dilakukan selama 7 hari pada bulan Aviv, dimulai pada hari ke-14 bulan tersebut dan berakhir pada hari ke-21. Puasa ini bertujuan untuk mengenang peristiwa keluar dari Mesir oleh bangsa Israel dan menghormati Tuhan sebagai penebus mereka. Selama 7 hari puasa, umat Yahudi tidak diperbolehkan makan makanan yang terbuat dari biji-bijian, termasuk roti dan gandum. Puasa lainnya yang tercantum dalam Alkitab adalah puasa Nabi Yunus. Puasa ini dilakukan selama 3 hari setelah Yunus memperingatkan rakyat Niniwe tentang hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Tujuannya adalah untuk mengakui dosa dan menyerahkan diri kepada Allah. Selama puasa ini, orang-orang Niniwe tidak makan dan minum, serta mengenakan pakaian yang kasar. Puasa Pentakosta adalah jenis puasa lainnya yang tercantum dalam Alkitab. Puasa ini dimulai pada hari Minggu setelah Paskah dan berlangsung selama 50 hari hingga Hari Raya Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus. Puasa ini bertujuan untuk mempersiapkan umat Kristen dalam menyambut kedatangan Roh Kudus dan untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Selama puasa ini, umat Kristen dianjurkan untuk berdoa, berpuasa, dan memberikan sedekah. Selain jenis-jenis puasa yang disebutkan di atas, terdapat pula puasa Ester. Puasa ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, sesuai dengan perintah Ester kepada umat Yahudi untuk berpuasa dan berdoa guna menyelamatkan bangsa mereka dari ancaman Haman. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pengabdian kepada Tuhan dan meminta pertolongannya dalam situasi yang sulit. Puasa Ester berakhir dengan perayaan Purim, di mana umat Yahudi merayakan keselamatan mereka dari ancaman tersebut. Puasa Daud juga merupakan jenis puasa yang tercantum dalam Alkitab. Puasa ini tidak memiliki durasi yang spesifik, tetapi terjadi ketika Daud berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit. Sebagai contoh, ketika anaknya yang lahir dari perzinahan dengan Batseba sakit, Daud berpuasa dan berdoa selama beberapa hari sebelum menerima jawaban dari Tuhan. Puasa Daud memberikan contoh bagaimana kita harus bertindak ketika menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup. Seperti Daud yang menghadapi anaknya yang sakit, kita juga dapat menghadapi situasi sulit dalam hidup yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Puasa Daud mengajarkan kita untuk memfokuskan perhatian pada Tuhan dan memohon pertolongannya dalam segala hal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi masalah dan kesulitan yang sulit diatasi. Puasa merupakan cara yang efektif untuk membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon pertolongannya dalam segala hal. Puasa juga mengajarkan kita untuk menunjukkan kerendahan hati dan mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Dalam Alkitab, terdapat banyak jenis puasa yang dijalankan oleh orang-orang percaya. Masing-masing puasa memiliki tujuannya sendiri dan dilakukan dalam situasi yang berbeda-beda. Namun, pada intinya, puasa adalah sebuah cara untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Sebagai umat Kristen, puasa dapat menjadi sebuah alat yang kuat untuk meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun,
Penting juga untuk diingat bahwa puasa bukanlah satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa, membaca Alkitab, dan menjalankan perintahnya juga sama pentingnya dalam membina hubungan dengan Tuhan. Dalam kesimpulannya, puasa adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam Alkitab untuk membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon pertolongannya dalam situasi yang sulit. Puasa juga mengajarkan kita untuk menunjukkan kerendahan hati dan mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Namun, puasa bukanlah satu-satunya cara untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Kita juga harus menjalankan perintahnya, membaca Alkitab, dan berdoa secara teratur untuk memperkuat iman dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.